ya? Iya Bu. Sudah. Oke, dari mana ini kok bawa tas ke sini? Dari kelas Bu. Dari kelas ya? Iya. Baru selesai? Iya baru selesai tadi, tasnya nitip anak-anak masih di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Fanda? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya seperti itulah kelas. Iya, saya lagi ngerasainnya dari kelas terus langsung ke sini. Tapi kesininya tadi karena keinginan diri sendiri atau bagaimana? Keinginan saya sendiri sih Bu. Keinginan diri sendiri. Iya. Ada perlu apa nih Mbak Fanda datang ke ruangan saya ya? Saya ingin konseling sih Bu. Konseling. Sebelumnya Mbak Fanda pernah konseling atau bagaimana? Dulu pernah sih, tapi ya sedikit lupa Bu. Dulu Dari pernah SMA dari saya. SMA baik. Kan Mbak Fanda kesini karena keinginan sendiri terus pernah konseling tapi Iya. sudah lama. Saya tanya dulu Mbak Fanda masih ingat gak sih apa itu konseling? Kalau menurut saya ingat saya ya Bu ya. Seperti itu hati itu bukan berbeda. Oke. Berarti Mbak Fanda menangkap konseling itu seperti curhat ke Iya. mereka. Jadi saya teruskan dulu ya Mbak Fanda. Mbak Fanda kesini mau konseling tapi dari dirinya sendiri. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseling. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Mbak Fanda sebagai konseling. Nantinya saya hanya sebagai fasilitator saja yang akan memperantarai Mbak Fanda bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu nanti mengenai proses konseling ini keputusannya tetap berada di tangan Mbak Fanda sendiri. Jadi mengenai keberhasilan dari proses konseling hari ini itu yang menentukan Mbak Fanda sendiri. Jadi saya harap ketika nanti proses konseling berlangsung Mbak Fanda harus aktif karena kan yang menentukan keputusannya Mbak Fanda sendiri. Lalu yang bertanggung jawab juga harus Mbak Fanda juga. Dari penjelasan konseling tadi yang darinya Mbak Fanda menilai atau berpendapat kalau konseling itu saja. Iya. Terus saya jelaskan lagi kalau proses konseling itu proses pemberian bantuan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Fanda? Enggak sih Bu, sudah paham. Paham ya. Jadi proses konseling itu bukan curhat-curhat ya. Iya. Jadi kayak saya sebagai fasilitator membantu Mbak Fanda biar bisa menyelesaikan masalahnya. Iya baik. Mbak Fanda bisa mengambil keputusan yang bagus. Lalu datang ke sini keinginan diri sendiri itu juga merupakan asas kesukarelaan. Jadi dalam proses konseling ada asas-asas Mbak Fanda, asas kesukarelaan sudah Mbak Fanda praktekkan hari ini. Datang ke sini karena keinginan diri sendiri. Ada juga di Mbak Fanda asas kerahasiaan. Mungkin Mbak Fanda baru pertama kali cerita ke saya, meskipun pernah melakukan konseling, tapi hari ini pertama kali cerita sama saya. Saya harap Mbak Fanda ini ya tidak ada rasa keraguan terhadap saya kalau nanti takut ceritanya diceritakan ke temannya itu nggak akan terjadi karena dalam proses konseling ada asas kerahasiaan di mana semua cerita dari Mbak Fanda itu akan disimpan baik-baik, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Lalu ada juga Mbak Fanda asas keterbukaan. Jadi selama proses konseling saya harap Mbak Fanda bisa bercerita secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi agar bisa ini proses konselingnya biar bisa berjalan lancar tanpa ada cerita yang harus ditutup-tutupi, harus terbuka ceritanya biar hasil konselingnya sesuai dengan keinginan Mbak Fanda. Dari penjelasan tadi Mbak Fanda sudah saya jelaskan proses konseling, lalu ada asas-asas. Apakah ada yang ditanyakan dari Mbak Fanda? Berarti nanti saya harus cerita jujur ya Bu ya, nggak boleh ditutup. Tidak ada cerita yang ditutupi. Iya. Tapi nggak apa-apa ini Bu. Gak apa-apa, soalnya kan ada asas kerahasiaan. Jadi semua konselor itu tidak boleh menceritakan permasalahan konseling kepada orang lain. Hanya konselor dan konseling saja yang tahu dalam proses konseling ini. Ya baik kalau itu. Ada ditanyakan, saya akan menjelaskan mengenai durasi. Ada kontrak waktu dalam proses konseling Mbak Fanda. Jadi tiap proses konseling ada durasi waktu 30 hingga 45 menit. Misal dalam proses dalam waktu tadi durasi 30 hingga 45 menit permasalahan Mbak Fanda belum bisa diselesaikan, maka bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada yang namanya evaluasi dari pertemuan hari ini dengan pertemuan yang akan datang. Jadi durasi yang sudah saya sebutkan, apakah Mbak Fanda sudah siap untuk melakukan proses konseling dengan durasi 30 hingga 45 menit? Iya siap Bu. Berarti nanti itu ya nggak bisa langsung selesai gitu ya Bu ya? Iya, jadi pasti ada pertemuan selanjutnya Mbak Fanda biar kita itu bisa mengevaluasi apakah ada perkembangan atau apakah ada yang belum berkembang dari proses konseling sebelumnya. Oh iya baik Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan,
ini kuliah ya semester 5. Nah di sini tuh saya kan juga pasti punya teman di kuliah, pasti juga punya teman di rumah. Nah ketika itu waktu pulang kuliah kan pasti juga ada ajakan dari teman gitu ya, pasti ada ajakan dari teman. Terus sedangkan di rumah juga ada ajakan gitu Bu dari teman. Nah tapi kuliah saya kan siang. Nah kuliah saya siang, jadi kalau pulang itu kalau nggak malam ya sore seperti itu. Jadi ketika saya udah capek pulang kuliah, terus itu juga kan waktu sampai rumah itu diajak teman-teman gitu loh Bu. Jadi saya tuh bingung gitu loh mengatur waktunya dari kuliah, terus untuk sama teman-teman, terus juga untuk mengerjakan tugas juga seperti itu. Berarti Mbak ada ini ya, bingung mengatur waktu ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mbak ada bingung mengatur waktu kuliahnya atau bermain sama temennya? Itu kalau kuliahnya sih enggak Bu, soalnya kan sudah ada jadwalnya ya. Tapi untuk mengatur sama teman-teman itu loh, sama mengerjakan tugas itu yang sedikit tuh susah. Soalnya gimana ya Bu ya? Kalau mau nolak itu ya nggak enak gitu. Berarti Mbak ada di sini bingung ngatur jadwal mau main dulu atau mengerjakan tugas dulu? Ya benar seperti itu. Apakah sebelumnya Mbak ada kan sudah semester 5 nih ya? Di semester sebelumnya kan apakah sudah pernah mengalami permasalahan yang sama kayak kesulitan mengatur jadwalnya? Kalau itu sih ya iya Bu, tapi kalau di semester 5 ini kan tugasnya lebih banyak ya Bu ya. Nah itu yang membuat saya itu jadi sedikit bingung gitu loh, gimana ya caranya seperti itu. Baik, berarti Mbak ada ini ya, karena semester 5 sudah banyak tugas lagi, terus jadi bingung mengatur mau tugas dulu atau main sama teman. Kan Mbak ada tadi bilang mau main sama teman kuliah atau main sama teman rumah. Tapi dari Mbak Fuada sendiri nih, yang mau diprioritaskan itu mau main sama teman mana dulu? Kalau saya sih lebih nyamannya main sama teman rumah ya Bu. Main sama teman rumah. Alasannya kenapa nih Mbak Fuada mau main sama teman rumah? Karena mungkin juga jaraknya lebih dekat gitu loh Bu ya. Ketika itu kan bisa saya pulang dulu, terus ganti baju mandi, terus bisa lanjut main sama teman-teman. Kalau sama teman kuliah kan kayak gak enak gitu loh Bu, soalnya juga dari siang. Dari saya nanti perasaannya Mbak ada ya, karena kan kalau main sama teman rumah kan dekat lebih dari sama teman gitu. Jadi berarti Mbak ada mau mendahulukan teman rumahnya dulu ya ketika bermain. Kalau boleh tahu nih Mbak ada durasi main sama temannya itu berapa lama? Misal 1 minggu itu berapa kali? Kalau dari kurun minggu sih bisa sampai 3 sampai 4 kali Sama teman kuliah atau teman rumah? sama teman rumah. Teman rumah. Kalau sama teman kuliah? Kalau sama teman kuliah mungkin cuma ya nggak sering sih Bu, mungkin 1-2 kali aja. 1-2 kali, tapi berarti lebih banyak sama teman rumah ya. Terus kesulitannya ketika ada ajakan bareng sama teman kuliah atau teman rumah, terus bingung ngatur jadwal tugasnya atau baik. Biasanya Mbak ada di semester sebelumnya kalau mau mengerjakan tugas itu setelah kuliah atau setelah main sama temennya? Kalau biasanya sih waktu selesai kuliah ya biar bisa langsung dikerjakan. Cuma ya akhir-akhir ini kan ya itu tadi keseringan main sama temen, sudah asik sama temen ya lebih ke temen tugasnya jarang. Karena kan masih muda ya. Iya. Keinginan bermain itu masih tinggi. Berarti Mbak Fuada sekarang itu lebih banyak main sama temennya. Kalau dulu kerjakan tugas dulu, main. Tapi sekarang lebih kenal lebih lama, jadi mau main sama temennya. Ini efeknya dari Mbak Fuada main sama temennya itu ini enggak harus sama tugasnya apa enggak? Ya harus sih Bu, pastinya. Berarti Mbak Fuada menyadari ya ada efek dari sering bermain sama temennya, berarti tugasnya juga enggak keurus gitu ya. Baik, berarti Mbak Fuada seharusnya itu bisa mengatur jadwalnya biar tugasnya itu juga tidak dilupakan Mbak Fuada. Jadi nanti akan saya berikan teknik self management nih buat Mbak Fuada biar Mbak Fuada itu bisa memprioritaskan mana yang seharusnya didahulukan, mana yang seharusnya ditunda dulu. Jadi tugasnya itu lebih dulu daripada mainnya. Jadi nanti dengan adanya teknik self management itu bisa mengatur Mbak Fuada karena teknik self management itu
fokusnya ke pengendalian diri. Mbak Fu ada yang merencanakan, Mbak Fu ada juga yang harus melakukannya. Jadi ini akan saya berikan lembaran di mana ada 2 pernyataan yang harus Mbak Fu ada tulis. Yang pertama itu apa yang Mbak Fu ada lakukan dan pikirkan saat mengerjakan tugas dan bermain dengan teman. Jadi ini merupakan harusnya diisi dengan kenyataan Mbak Fu ada ya. Ketika Mbak Fu ada mengerjakan tugas sama bermain itu apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan. Tapi yang pernyataan yang kedua itu sebenarnya dari pernyataan 1, di mana apa yang seharusnya dilakukan ketika apa yang seharusnya dilakukan dan Mbak Fu ada pikirkan saat bermain dan mengerjakan tugas. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan dulu. Berarti nanti kalau ketika saya mengerjakan tugas apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan gitu ya? Iya, secara real ya Mbak Fu. Oh iya, berarti nanti dua-duanya juga diisi ketika mengerjakan tugas sama bermain. Sudah bisa dipahami ya? Bisa betul. Ini tulis dulu ya. Oh iya, sebentar ya. Sudah Ya. Ini nanti Mbak Fu ada bacakan dulu ya apa yang dilakukan dan dipikirkan Mbak Fu ada ketika bermain dan mengerjakan tugas. ketika saya mengerjakan tugas, ya saya mengerjakan tugas ya Bu ya, tapi kepikiran teman-teman. Nah, lalu itu ketika saya bermain, saya sama teman-teman biasa kan cuma makan-makan gitu ya Bu ya. Ketika makan-makan itu saya kepikiran tugasnya. Iya. Lalu yang kedua, yaitu yang kedua ketika mengerjakan tugas saya harusnya fokus mengerjakan tugasnya tanpa memikirkan teman-teman yang sedang main seperti itu. Ketika bermain saya mungkin merasa lebih tenang karena tugas yang di rumah sudah saya kerjakan terlebih dahulu. jadi dari pekerjaan ini tadi Mbak Fu ada sudah bisa ya membedakan mana yang prioritas, mana yang harus ditunda dulu. Jadi Mbak Fu ada juga tahu kewajiban sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tugasnya dulu. Terus kan sudah semester 5, harusnya baik lagi dari semester sebelumnya. Untuk bermainnya kan bisa di lain waktu. Lalu selain ada lembar ini nanti akan ada, saya berikan contoh dulu ya Bapak, ada yang namanya skala prioritas. Jadi ada jadwal dengan pemberian skala prioritas di mana nantinya jadwal itu berisi dengan kegiatan serta waktu kegiatan Bapak ada dari mau tidur sampai tidur lagi. Jadi nantinya dengan adanya skala prioritas itu Bapak ada bisa memberikan warna di setiap kegiatannya. Jadi dirinci ya Bapak ada kesehariannya ngapain aja. Lalu diberikan warna di setiap kegiatan yang merupakan prioritas pertama. Seperti itu. Lalu setelah membuat jadwal nanti bisa kalau Bapak ada kasih tunjuk ke orang tua misalnya. Kalau hari ini saya sudah bisa memprioritaskan kegiatan ini daripada kegiatan yang lain. Seperti itu. Lalu nantinya di hari selanjutnya bisa dikasih tahu lagi ke orang tuanya, kemarin aku bisa melakukan ini tapi hari ini aku nggak bisa. Harusnya ada peringkat yang lebih bagus lagi dari Bapak Anda sendiri, karena kan sudah saya jelaskan sebelumnya jika teknik self management itu merupakan pengendalian diri, jadi yang mengendalikan diri Bapak Anda sendiri. Lalu dari penjelasan ini tadi dari jadwal dan skala prioritas, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti untuk pembeda warnanya itu berarti untuk membedakan skala ya Bu ya, untuk mana yang saya prioritaskan, mana yang enggak. Berarti kalau yang enggak saya prioritaskan itu nanti enggak usah dikasih warna. Iya baik.
Mbak Fada sudah bisa mengambil kesimpulan dari Ya. adanya jadwal dan skala prioritas ini. Lalu ada juga setelah membuat jadwal dan skala prioritas ada yang namanya lembar monitoring, di mana hari pertama ketika Mbak Fuada sudah bisa melakukannya, Mbak Fuada bisa memberikan ini sebuah reward buat jadwalnya, diberikan senyum atau bintang 5. Tapi sebaliknya ketika Mbak Fuada di hari pertama tidak bisa melakukannya, maka bisa diberikan emoticon sedih atau bintang 1 seperti itu. Jadi dari lembar monitoring ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada ya. Jadi nantinya setelah ada pernyataan yang sudah diisi, lalu akan ada jadwal. Mbak Fada harus bisa membuat jadwal. Nantinya saya akan berikan jadwal dan skala prioritasnya. Mbak Fada sendiri yang mengisi. Ada juga lembar monitoring dari aktivitas dari jadwal skala prioritas tadi. Nanti di akhirnya ada yang namanya scoring dari berapa jumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatannya apa saja, itu diskor ya Mbak Fada, biar bisa menjadi bahan evaluasi ketika kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bukan hanya kegiatan ya, nanti skornya itu bukan hanya kegiatan yang sukses, tapi sebaliknya kegiatan yang tidak sukses itu juga diskor. Jadi biar ada pertimbangan berapa banyak, lebih banyak mana nih kegiatan yang sukses dan yang tidak sukses. Jadi teknik ini tadi Mbak Fada sudah mengisi apa yang seharusnya dan apa yang ketika dilakukan. Adakah perasaan dari Mbak Fada sendiri? Lebih itu ya Bu ya, lebih lega. Nanti saya akan mencoba itu Bu ya, yang monitoring itu. Jadi saya harap nanti Mbak Fada bisa mempraktekkan ini lembar skala prioritas dan jadwalnya nanti saya berikan. Lembar monitoringnya juga jangan lupa diberikan reward atau hukumannya bintang 1 atau yang lainnya atau emoticon yang lain yang sekiranya Mbak Fada tidak bisa melakukan kegiatannya. Lalu nanti akan ada lembar kontrak juga Mbak Fada. Jadi Mbak Fada yang berjanji dengan dirinya sendiri, karena kan self management itu pengendalian diri sendiri. Jadi dengan adanya lembar kontrak, nantinya Mbak Fada bisa memberikan reward nih sama diri sendiri. Bukan hanya tadi kan di lembar monitoring ada pemberian senyum atau bintang 5, tapi nanti di lembar kontrak ketika Mbak Fada bertemu lagi di pertemuan selanjutnya bisa nih diberikan reward untuk diri sendiri, seperti kata-kata positif untuk diri sendiri. Saya sudah bisa berhasil, tapi ketika belum bisa berhasil melakukan kegiatannya, bisa diberikan konsekuensi apa yang seharusnya dilakukan. Misal Mbak Fada minggu ini nggak main dulu sama temennya, udah bisa dipahami ya. Baik dari latihan teknik self management tadi, terus counseling hari ini kan juga sudah berjalan hingga penulisan pernyataan tadi. Adakah yang didapat, poin yang didapat dari counseling hari ini? Jadi saya di sini berlatih itu ya Bu ya, mengendalikan diri antara saya bermain sama teman dan mengerjakan tugas. Nanti semoga saya bisa melakukan itu. Saya juga harap Mbak Fada bisa ya, karena Mbak Fada proses counseling hari ini juga aktif. Jadi semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan sama Mbak Fada. Sudah semester 5, harus lebih baik lagi, kuliahnya kan tidak sedikit lagi. Dari proses counseling hari ini adakah yang ingin ditanyakan lagi? Itu Bu, untuk yang tadi di skala prioritas tadi itu kan yang ada skornya itu berarti dijumlah ya Bu ya, dari semua yang berhasil lalu sama yang belum berhasil. Jadi yang nanti scoringnya itu bukan hanya berhasil saja, tapi yang tidak berhasil juga diskor. Ya. Terus dijelaskan juga, tuliskan kegiatan apa saja yang berhasil dan yang tidak berhasil. Baik, ada lagi tanya lagi Mbak Fada? Tidak. Kalau tidak ada yang tanya lagi, saya rasa juga waktunya sudah mendekati 45 menit Mbak Fada. Iya. Jadi nanti jangan lupa tugasnya, lembar-lembarnya nanti saya kirim ke Mbak Fada melalui WA. Jangan lupa print, ke teman lainnya bisa ditujukan kepada saya untuk evaluasi kita bersama. Jadi semoga proses counseling hari ini sesuai dengan harapan Mbak Fada, karena saya rasa Mbak Fada sudah bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau memang tidak ada yang menanyakan lagi, saya rasa sudah cukup ya Mbak Fada. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu ya.